Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat ke-10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Hari ini Gereja Universal memperingati para malaikat pelindung. Malaikat berasal dari kata Ibrani malak, yang berarti utusan atau pembawa pesan. Malaikat adalah makhluk rohani yang dekat dengan Allah untuk memujinya, melaksanakan kehendaknya, dan membawa pesan kepada manusia. Namun kehadiran dan pesan para malaikat ini dapat kita temukan di sepanjang kisah kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hal itu mau menunjukkan bahwa malaikat ada dan hadir sepanjang sejarah hidup manusia sampai masa sekarang ini. Pada abad kedua, Origenes pernah mengatakan bahwa kita orang Kristen percaya bahwa Allah memberikan kepada kita masing-masing seorang malaikat untuk menuntun dan melindungi kita. Kemudian kita kenal dengan nama malaikat pelindung. Tradisi keberadaan malaikat pelindung ini berkembang dari tahun ke tahun. Pada tahun 1608, Paus menetapkan 2 Oktober secara liturgis menjadi peringatan malaikat pelindung. Bacaan Injil hari ini, Yesus masih menampilkan seorang anak kecil sebagai figur, teladan, dan contoh bagi kehidupan kita. Para muridnya bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Mendengar pertanyaan para muridnya itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa untuk masuk kerajaan Allah harus menjadi seperti anak kecil. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Yesus juga menantang para murid untuk bertobat dan bisa menjadi seperti anak kecil. Hal itu disampaikannya sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yesus meminta para muridnya, baik yang dahulu ada, sekarang, maupun pada masa yang akan datang, untuk bertobat dan rendah hati seperti seorang anak kecil. Dengan menampilkan anak kecil sebagai figur, teladan, dan contoh, ia mengajak kita untuk bertobat dan mengambil sikap kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab yang rendah hati dan hatinya terbuka akan cepat ditemukan kembali oleh Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita meneladani seorang anak yang memiliki kepolosan hati, jujur, terbuka, polos, murni hati, suci hati, tidak punya ambisi, tidak memiliki sikap simpan dendam, dan lainnya. Kita saling menerima dan menyambut seorang dengan yang lain. Kita tidak menganggap rendah salah seorang dengan yang lain. Sebab dengan cara inilah kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya, dan juga kita memiliki tempat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Untuk menjadi orang yang rendah hati, kita harus berjuang mengikis segala bentuk kesombongan dan keinginan untuk menguasai sesama. Kita harus berani menghancurkan sikap ketidakjujuran dan kemunafikan yang menyelubung ketulusan jiwa kita. Kita harus melepaskan segala perasaan tahu segalanya yang mendorong kita untuk selalu mengandalkan kemanusiaan kita dan mengabaikan orang lain. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga membawa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan, dan menciptakan cinta kasih yang paling dalam di antara suami istri dan anak-anak. Itulah tanda nyata yang dihadirkan oleh malaikat pelindung lewat kehadiran anak di tengah keluarga. Namun masih ada orang tua yang melantarkan anak-anaknya sehingga mereka hidup dalam ketidakpastian. Perbuatan itu mau menunjukkan bahwa mereka tidak menerima kehadiran malaikat pelindung di dalam kehidupannya. Dalam kenyataan hidup kita, pasangan hidup, orang tua, anak, rekan komunitas kita, gembala kita, dan umat kita adalah malaikat pelindung kita. Melalui mereka, Allah menyapa, Allah menolong, dan mendampingi kita. Maka kita harus membuang jauh sikap keegoisan, sikap iri hati, dengki, marah, permusuhan, simpan dendam, tinggi hati, merasa diri super, dan sukuisme, keluargaisme, dan lainnya. Kita harus menjadi anak kecil yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Dia hanya hidup bebas, hidup murni, suci, kudus, dan berharap pada belas kasih orang tua, orang lain, dan terutama pada malaikat pelindung dan Tritunggal Maha Kudus. Kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati spiritualitas anak. Spiritualitas yang mendorong orang untuk selalu merendahkan diri dan senantiasa berharap kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Spiritualitas yang menuntun kita untuk hidup jujur, tulus, polos, dan tanpa kemunafikan di hadapannya.
Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.